Media yang sudah hadir di press screening dan juga press conference film terbaru persembahan dari Denny Siregar Production, Tanah Runtuh, yang diproduksi oleh Denny Siregar juga sutradari oleh Rudi Sudjarwo. Tepuk tangan lagi dong. Satu buah film yang akan hadir di bulan ini, tepatnya di mana ini sebuah film ya yang dibintai oleh Vino G. Bastian, Dino Halik, Johan dan juga Sigi Wimala, dan juga jajaran pemeran lainnya yang akan mengajak kita semua untuk bisa melihat kembali tentang keluarga, kehilangan dan juga harapan di tengah dunia yang terasa semakin berat ya. Kita boleh berat, tapi untuk film ini nggak boleh berat-berat ya. Oke. Dan juga pastinya melalui perjalanan Kai dan juga Ringo ya, seorang anak dengan Down syndrome, film Tanah Runtuh mengingatkan kita bahwa bahkan ketika segalanya terasa runtuh, manusia masih memiliki kemampuan untuk saling mencintai dan juga saling menjaga. So hadirin sekalian, film ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 25 Juni 2026, dan siang ini Anda semua rekan-rekan media akan menjadi yang pertama pastinya untuk menyaksikan dan juga perjalanan emosional dari film tersebut. Boleh berikan tepuk tangan buat Anda semuanya dong. Film yang sebenarnya berisi pesan yang sangat banyak ya Rut ya. Ya, cuman kita itu lagi belajar bagaimana mentreatment sebuah peristiwa-peristiwa sejarah menjadi sebuah film yang bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Karena kesulitan kita untuk bikin film dengan latar belakang sejarah itu adalah bagaimana menyambungkan waktu antara tahun kejadian dengan tahun sekarang. Itu yang treatment yang terus kita cari bagaimana gaya yang ini. Untuk saya ketemu Rudi Sudjarwo, dan dari Rudi Sudjarwo ketemu dengan Vino Bastian, apes memang ya, apes. Dua-duanya bagus banget gitu Pak. Jadi yang mudah-mudahan dari teman-teman ketika nonton film Tanah Runtuh itu bisa mendapatkan sesuatu yang ketika pulang, ketika keluar dari studio itu ada sesuatu yang tertanam di dalam di dalam akal atau di dalam hati itu, supaya suatu saat ketika terjadi permasalahan lagi kita tuh menganggap bahwa kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Jangan kok sama Rudi ini ya. Jadi dalam artian kan kita pengen ada sesuatu yang istimewa di sini tuh, ada sesuatu yang spesial kan gitu. Kalau kemudian kita misalnya dua orang anak, kan kita bikin bagaimana cara bikin sebuah peristiwa kerusuhan tetapi tidak membuat orang saling membenci. Itu kan gak gampang. Apalagi di sini nih Tanah Runtuh ini ketika kita bicara Poso itu pertarungan Islam dan Kristen, pertarungan agama. Ini kan gak mudah. Akhirnya saya sama Rudi sepakat untuk masuk dalam point of view dua anak kecil yang kehilangan ibunya. Nah, ada satu yang menarik ketika kemudian kita masukkan anak spesial dalam, khususnya Down syndrome, kan gitu kan. Ternyata kita mengetahui bahwa anak Down syndrome itu memang punya sesuatu yang sangat spesial dalam diri mereka. Anak Down syndrome itu justru tidak mengenal namanya rasa takut. Tidak mengenal. Jadi saya tuh kadang-kadang suka iri nih dengan Rido, dengan anak-anak yang lain, karena di dalam tubuh mereka yang dewasa itu jiwa mereka masih tetap anak-anak. Ya, gua sama Rudi itu anak-anak sebenarnya. Nah, sering berantem kita berdua kan. Itu tuh yang menarik tuh. Nah, hadirnya seorang Ringo di dalam peristiwa ini justru itulah yang menyelamatkan yang namanya Kai. Ya, karena Kai ngerasa lebih secure, dia lebih bahkan dia merasa punya kewajiban untuk melindungi Ringo kakaknya, tanpa sadar dia bahwa Ringo yang menyelamatkan dia dari rasa ketakutan terhadap peristiwa yang ada di depan mata. Itu keistimewaannya karakter Ringo dalam ini. Setuju banget, luar biasa. Kepada Denny Siregar sudah memberikan kesempatan untuk membuat film ini dan bekerja sama dengan aktor-aktor yang luar biasa dahsyat gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin kalau film ini ditawarkan ke saya umur 20 sekian tahun zaman dulu akan berbeda hasilnya, mungkin akan sangat permukaan sekali karena saya belum nyampe ke situ sebagai manusia juga gitu, melihat hidup dan manusia yang lain. Dan the good thing about bikin film itu adalah setiap kita menonton dari ruang editing sampai sekarang itu saya selalu menemukan hal yang berbeda yang sebagai manusia tuh saya ngerasain lain. Tadi saya nonton, saya langsung sadar bahwa ternyata memang untung kita ngambil arahnya ke sini nih film, karena memang ternyata sebenarnya kita semua kan sama kayak yang di karakter di film ini, manusia juga. Malah jangan-jangan yang berkebutuhan khusus itu kita yang 95%. Dia malah yang paling benar gitu. Karena
nggak di yang nggak ada masalah nggak dipermasalahkan, yang kelihatannya happy aja nggak dirusak gitu loh. Kita kan ada yang malu dirusak, ada yang ini kita lupa diri gitu. Kok dia kan jalan aja terus, jangan itu. Aku makin sadar dan makin malu gitu di usia saya yang sekarang gitu loh. Dan kenapa saya bilang arahnya ini benar? Karena ternyata sebuah keluarga kecil itu kan ada istilah ya, bahwa sebuah negara itu adalah sebenarnya berawal dari sebuah keluarga. Itu yang kita lupa kadang-kadang, bahwa keluarga satu itu tuh bukan berarti nggak penting. Dan negara kan terbentuk dari keluarga-keluarga itu gitu loh. Dan di dalam keluarga tuh ada anak, ada bapak, ada ibu. Gak ada mereka, gak ada sebuah negara, selesai, gak ada sebuah bangsa gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ternyata juga kisah seseorang di antara kita ini gak ada yang gak penting gitu. Itu di belakang sana tuh, itu kisah hidupnya pasti penting. Main karakternya dia, protagonisnya dia. Di sini kita mungkin protagonisnya atau banyak gitu ya yang bisa menjalani hidup ini. Jadi semua di dunia ini adalah protagonis. Nah, kenapa enggak gini, kalau saya memotret atau saya pentingnya memotret seorang karakter yang kayak kita, ya biasa. Kita juga nggak upgrade sebagai manusia. Tapi kalau kita mengolah karakter dan sebuah keluarga yang mungkin kita bukan keluarga seperti itu ya kan, kita berusaha menyelami, memahami kalau menjadi mereka seperti apa, ya kan. Terus kalau menghadapi hal seperti ini gimana, reaksinya gimana, karena kita sebagai manusia ternyata semuanya itu tentang bagaimana kita bereaksi dengan sebuah peristiwa gitu. Reaksi kita itu yang menentukan kita manusia seperti apa gitu. Jadi menurut aku kalau aku tahu sadar mengenai hal ini berapa puluh tahun yang lalu, mungkin gue zaman itu udah bikin film lebih bagus dari waktu itu harusnya gitu loh. Dan ternyata memang begitu, film itu memang bukan teknis, memang bagaimana kita berkembang sebagai manusia gitu loh ternyata gitu. Dan menurut aku beruntung bisa mempunyai kesempatan mendirect banyak bakat-bakat baru menurut saya ya, yang bisa memberikan nyawa dalam film ini. Udah nonton baru pertama kali tadi nonton filmnya. Jadi buat saya di luar kita berbicara konflik yang besar gitu, saya memang apa namanya setuju sekali dengan narasi awal film ini gitu. Ketika kayak bilang ini sebuah cerita kecil yang jarang diceritakan oleh orang lain. Terlalu banyak orang mengcapture peristiwa itu secara besar, tapi hal-hal yang kecilnya itu justru dilupakan. Dalam sebuah kejadian, kerusuhan, chaos, yang paling banyak korbannya adalah anak-anak. Tapi mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak pernah ditanya. Dan mereka adalah part yang seolah-olah luput dari pemberitaan gitu. Semua hanya berdasarkan angka. Tapi detailnya nggak pernah kita tahu sebenarnya. Nah, saya beruntung sekali bisa bergabung di film ini karena sebetulnya sosok peran utamanya adalah dua anak ini yang ingin menceritakan tentang kisahnya. Kisah yang diangkat dari mungkin inspired by true story atau true event ini bukan cuma di Indonesia ya. Kejadian-kejadian dimanapun, setiap kejadian itu yang paling jadi korban adalah ya mereka. Dan satu hal ketika saya nonton film ini, nanti malam mungkin saya akan ajak anak saya untuk nonton karena buat saya dia akan belajar gitu bahwa ternyata di luar sana masih banyak orang, anak-anak seumur dia yang tidak beruntung. Jadi film ini membuat saya ketika saya nonton, kita kayaknya kurang bersyukur ya. Kita kayaknya kurang bersyukur gitu. Udah hidup enak ini, tapi melihat saudara-saudara kita di sana, rasanya kita kok kayaknya kurang gitu bersyukur. Dan satu hal yang saya dapat adalah bahwa toleransi, persatuan itu nggak harus diperjuangkan. Nggak bisa ditunggu negara kita negara besar dari dulu udah bersatu, enggak. Semakin kita menggembar-gemborkan itu semakin banyak orang-orang yang mencoba mencak-cak itu gitu. Jadi poinnya adalah toleransi, saling menghargai, saling menghormati itu harus diperjuangkan. Dari siapa? Dari kita dulu. Lingkungan paling kecil apa? Keluarga. Dan film ini berbicara tentang itu gitu. Kalau anak kecil, dua anak kecil ini tidak berusaha untuk mencari ibunya, film ini kelar di menit ke-5 juga udah kelar. tapi anak ini terus mencari ibunya, berusaha dengan segala kemampuan yang mungkin dia nggak didengerin.
Nggak didengerin sama orang-orang besar, nggak didengerin. Alah mau cari ibunya, gue punya tugas yang lebih besar kok, urusan negara nih, urusan kerusuhan. Tapi kalau nggak ada orang-orang dewasa yang mendengarkan anak-anak ini, semuanya selesai. Jadi buat saya ini bukan cuma sebuah film yang penting, tapi ini film yang kita butuhkan saat ini. Dan mudah-mudahan film ini, saya nggak menjamin film ini ketika orang nonton akan mendapatkan A, akan mendapatkan B, akan mendapatkan C. Pasti tiap orang seperti Mas Rudi bilang akan mendapatkan protagonisnya masing-masing. Mungkin dia akan terwakilkan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C. Dan buat saya, tolong teman-teman sebarkan film ini, karena film ini bukan sekedar film yang penting, tapi kita butuh film ini di era sekarang ini. Terima kasih. Kayaknya kalau semua ibu-ibu yang di sini pasti rasa takut paling besar adalah kehilangan anak-anaknya. Setuju. Dan kalau seorang ibu kalau sudah kehilangan anak-anaknya atau berusaha untuk melindungi anak-anaknya akan melakukan apapun. Kadang-kadang melupakan keselamatan dirinya sendiri. Dan kayak aku juga sebagai seorang ibu 2 anak itu sebenarnya aku dibilang gampang sih, karena tinggal kita tuh ibu-ibu tuh parnoan, overthinking, jadi gunain itu jadi duit gitu, dibuat bekerja aja gitu, jadi ya kasarnya gitu. Jadi di sini aku tugasnya cuma sebagai fasilitator lah untuk pemain-pemain muda ini, jadi menyediakan safe space untuk Rido sama Yohan untuk mereka berkarya. Dan sebenarnya kesempatan seperti ini juga langka. Ini kedua kalinya aku kerja sama Mas Rudi, dan a totally different character. Dan sama kayak Mas Rudi bilang gitu, semakin kita dewasa, semakin kita berproses, hasilnya pun juga ya semoga lebih bagus ya, dan lebih bisa bisa mengeksplor different things berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita udah lewatin sejauh ini. Dan ini dilanjutkan dengan yang muda-muda inilah, jadi tugas saya cuma sebagai ibu yang baik untuk mereka. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Melebihi orang dewasa. Iya, kayak old soul banget. Dan ini adalah chemistry yang pas banget. Mas Rudi juga bisa menemukan 2 pemain yang menurut aku kompatibel banget. Karena Rido yang benar-benar a childlike dari perspektif dimana dia tuh Rido tuh hatinya tuh besar banget. Jadi dia tuh suka meluk, dia tidak takut sama orang, dia merasa semua orang tuh temannya. Jadi bayangin di situasi seperti yang di film. Jadi tugasnya Kai yang sebenarnya dia adalah adik yang seharusnya tugasnya dilindungi, malah dia yang step up jadi big brother. He did a really good job, dan itu off and on screen. Jadi setelah di luar habis cut, dia juga tugasnya tetap sama seperti Kai. Dia yang jadi guidance juga untuk Rido, dan Rido adalah kesayangan kita semua gitu. Kita mau melindungi Rido apapun terjadi on and off screen. Jadi kayaknya situasi orang nanya film sama lokasi pas syuting kayak gimana, ya kayak di film yang kita berusaha untuk melindungi each other. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi aku mau bilang, aku dan Rido ini tuh membangun chemistry itu tidak hanya saat di film saja, saat ketika Parudi bilang cuy cuan and action gitu, nggak di situ aja, cuman di saat kita cut, di saat bahkan kita selesai syuting pun, kayak misalnya nih kita kelar membuat scene, kelar menciptakan sebuah scene, kita pasti akan misalnya ajak Rido jalan-jalan naik motor, ajak Rido, mungkin kan dia hobinya dance nih, ajak Rido buat ngedance bareng lah, aku nyanyinya dia jadi backing dancernya lah, terus juga kita makan mie instan bareng lah, macam-macam caranya itu. Dan juga setelah kami selesai dalam membuat film ini, dalam berkontribusi dalam film ini, kami itu juga kayak misalnya nih, aku udah tampil di Mall A gitu, di Mall A. Nah, Rido datang gitu sama keluarganya. Nah, kebalikan juga gitu. Misalnya Rido ada lomba dance gitu. Kemarin waktu itu aku datang di lomba dance dia juara 1, keren, untuk tepuk tangan yang terus aku
menyaksikan dia sama temenmu ya nggak? Iya. Ya, jadi kita di sini tuh mutualisme teman-teman. Jadi ketika kamu misalnya ketika aku ada tampil Ridho datang, Ridho ada tampil aku datang, kayak gitu sih cara kami membangun chemistry-nya. Gitu. Syabri itu anggaplah sebagai ini tuh adalah keluarga, sebagai satu kesatuan yang kuat gitu, ya kan? Dan juga karena gini, film ini kan menekankan sebuah persatuan yang sebagai perspektif anak-anak gitu, ya anak-anak yang yang mau gak mau dipaksakan untuk dewasa pikirannya karena suatu konflik diskriminasi ya. Nah itu tuh sebuah hal yang sebenarnya tuh anak kecil yang seumuran kita itu adalah hal yang berat gitu, bukan hal yang mudah banget, apalagi di tengah mungkin kondisi yang kurang nyaman segala macam dengan hal-hal yang bahkan orang dewasa aja mungkin kayaknya buset gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebih. Thank you. Karena ada banyak scene yang aku suka sama Yohan sama Ridho, kita seneng-senengan meskipun filmnya juga sedih ya. Tapi aku juga suka banget saat sama Ridho karena Ridho seneng banget. Jadi setiap kali aku datang ke set abis makeup, abis hairdo, lihat Ridho aku seneng banget tau nggak, kayak datang ke set, Ridho di mana ya? Jadi aku suka banget bisa bikin film ini sama Yon, sama Ridho, sama semua cast, sama juga produser ya. Kayak dapat teman baru ya berarti ya. Iya. Jadi bikin film kamu juga enjoy gitu ya, dan juga suasana juga lebih enak ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, satu hal yang memang sejak awal ditanamkan sama Mas Rudi adalah bagaimana kalian para aktor untuk menjadi benar-benar manusia yang berada di set yang benar-benar dalam situasi sebenarnya. Jadi sebenarnya ada konflik batin di anak buahnya Idam. Tidak semuanya tuh kita sebenarnya awalnya tuh setuju dengan rencana Idam untuk membantu Kai dan Ringo. Yaitu menurutku sangat manusiawi bahwa kita tidak langsung bisa menerima begitu saja. Ada konflik di antara kami, tapi juga kita punya otoritas yang kita harus turuti. Tapi dalam hati kan sebenarnya juga tapi ini terlalu beresiko, kita punya misi yang lebih besar tadi seperti yang Bang Vino sampaikan. Nah ini adalah yang kita berusaha untuk tunjukkan bahwa ya manusia pasti nggak sepenuhnya iya aja untuk menyelamatkan dua anak di lokasi konflik. Tapi akhirnya karakter Idam berhasil meyakinkan bahwa dua anak ini saat itu tidak punya penolong lain selain kita yang memang ada di sana. Itu sih. Luar biasa. Thank you. Kira-kira. Ya, selamat sore semuanya. Aku berperan sebagai Roni di film Tanah Runtuh. Sama seperti Jenda tadi, kita ada di situasi yang dimana tiba-tiba kita lagi di tengah-tengah konflik. Tiba-tiba kita harus memilih untuk mementingkan anak-anak kecil. Itu sih. Jadi gimana caranya kita untuk mengedepankan kemanusiaannya. Itu aja sih yang mau tambah. Thank you, luar biasa sekali. Mungkin kita boleh ke depannya kali ya, silakan. Gimana ya, aku cuma mau nambahin dikit aja paling. Dikit boleh. Mungkin untuk remaja dan anak-anak muda di luar sana, kayak di film ini aku belajar banyak, terutama dari pertama kali juga didirect sama Pak Rudi. Udah banyak Pak sebelumnya cerita-cerita hati-hati di dalam Pak Rudi galak katanya. Tapi ternyata enggak, baik banget ternyata. Ini namanya mencari callingan ya. Jadi pelajaran yang bisa mungkin gini, kalau anak muda kayak misalkan contohnya polisi muda seperti Rian ini, kita punya mimpi itu anak muda lagi semangatnya, lagi besar banget, ingin menunjukkan diri, ingin melihat lebih besar, kayak banyak hal makro di luar sana, istilahnya impian yang besar dan lain-lain. Tapi kita lupa sama proses kecil-kecil yang harus kita jalanin setiap harinya untuk sampai di sana. Nah di film ini, dengan film Tanah Runtuh, dengan didirect sama Pak Rudi, dengan teman-teman yang lain, dengan Yohan, dengan Ridho, dengan Bang Vino, semuanya
itu tuh ngebuat aku untuk selalu ingat bahwa kita tuh harus peduli dan fokus sama hal mikro. Hal kecil yang kita jalani tiap hari, tiap detiknya yang mungkin kita sering lupa gitu. Contohnya kenalan sama orang kita lupa namanya habis itu. Tapi justru di sini aku belajar banyak gimana caranya be present. Ketika lagi di direct sama Pak Rudi, aku udah mikirin tuh, biasanya kan kalau kita sebagai aktor tuh kita bahkan suka ngeliat kita punya ego sendiri lah. Karakter kita seperti apa, atau film maunya jadinya nanti kayak gimana atau apa. Tapi di sini aku lupain semuanya. Gimana caranya aku fokus di satu scene ini yang mau dikerjain, sebagai Rian itu seperti apa, sebagai manusia seperti apa, bahkan sebagai alinya juga seperti apa. Jadinya semua hal yang mungkin bisa terlewatkan dalam beberapa menit, dalam beberapa detik, jadi kita rasakan semuanya. Gitu. Thank you. Luar biasa. Silakan saya berikutnya cantik. Yes. Menurutku cerita dari film dan juga proses pembuatan filmnya cukup mirroring satu sama lain. Menurut aku pribadi, kita itu bisa nemuin rumah dari orang-orang baru yang kita temuin baik di lokasi syuting, di sini sekarang, walaupun kita lagi jauh dari rumah seperti yang tadi udah disampaikan oleh film Tanah Runtuh yang tadi teman-teman tonton ya. Karena menurut aku ini kan ceritanya kita adalah sekelompok polisi yang lagi bertugas dan mungkin nggak sekenal gitu satu sama lain, tapi akhirnya along the process we get to know each other better dan kita bisa menciptakan rumah sendiri itu even though we're away from home. Wow. Luar biasa. Baik, kita mungkin ke sebelah sini, sebelah timur. Iya, silakan. Kita ada di situasi yang sebenarnya kita nggak tahu gimana bentuknya. Terus kita kerja sama siapa, sama Kai. Ini pertama kalinya juga saya bisa main film. Terus ada karakter anak kecil. Ada satu scene sebenarnya kalau teman-teman udah lihat ketika polisi itu menolak idenya komandan untuk membantu Kai dan Ringo di film, karena waktu itu kita sebagai polisi tugasnya adalah yang penting selesai dulu baru nyelamatin orang. Tapi komandan idam datang, kalau dia ngebawa nggak bisa. Kalau misalkan anak ini nggak selamat, tugas kalian nggak selesai, kalian hilang gitu. Nah di sini tuh saya belajar sebenarnya. Jadi part-time officer, full-time human. Wow, nice call. Iya. Melambangkan sesuatu apa ya? Kalau untuk saya di sini kan saya melambangkan seseorang yang punya berbeda lah sama Ibu Emi ya. Tapi itu kayaknya perbedaannya nggak jadi penghalang untuk seorang Liz untuk membantu seorang Emi gitu, karena ternyata kalau kita lihat dari ceritanya, mungkin kalau dilihat dari sekarang kan orang pada kata-kataan di sosial media dan segala macam, seolah-olah mereka ngerti apa yang mereka omongin, padahal sebenarnya ada orang di belakangnya yang ikut campur. Di film ini juga sama, kayak daerah itu yang lagi konflik, tapi sebetulnya yang bikin rusuh tuh orang di luar daerah itu kan gitu. Dan kayaknya hal-hal kecil yang seperti dilakukan oleh Liz kepada Emi itu bisa mengingatkan orang bahwa apa yang kamu lakukan sekecil apapun itu untuk membantu orang itu bisa membuat perbedaan. Gitu. Luar biasa. Maaf saya nggak bisa pakai bahasa Inggris, memang itu pakai bahasa Indonesia.